Oke, kayaknya kita start dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Nah ini mau sharing sedikit tentang produk yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen coding, pengen bikin aplikasi tapi nggak mau ribet ya. Jadi nggak mau belajar coding dulu atau udah bisa coding tapi pengen instan gitu ya. Nah ini terinspirasi dari kalau teman-teman tahu namanya GitHub Copilot atau juga Tab9, ya intinya dia itu agent yang membantu kita untuk membuat coding ya. Nah kalau ini bahkan kita pengennya dia bisa membuat aplikasi lengkap. Nah teman-teman yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi ini tuh simple ya, prerequisite-nya itu cuma install beberapa library seperti .NET. Nah, opsional kalau teman-teman pengen generate aplikasi Python, Go, Rust, atau yang lain, itu perlu juga diinstal ini ya package-nya ya. Nah, kebetulan saat ini dia baru support Windows. Kita lagi in progress pengen running di Linux dan Mac juga. Memang ada beberapa step yang cukup kompleks untuk diimplementasikan. Jadi kita masih nunggu ada partner dari luar negeri juga yang untuk memungkinkan aplikasi ini running di Mac OS dan Linux. Nah, untuk instalasinya ini ada link yang bisa di-download, kemudian jalanin setup. Nah, udah selesai gitu ya. Kalau nginstal nggak perlu diajarin ya. Tapi intinya begitu aplikasi sudah diinstal, memang kita ada serial number gitu ya. Nah, emang di sini kita nggak netepin harga mahal ya, cuma 50.000 itu seumur hidup. Lebih ke untuk nambah-nambah biaya riset aja. Ini saya generatein serial number dulu ya. Nah, begitu diaktifasi ya ini siap digunakan. Nah, untuk memulai untuk membuat aplikasi ini mudah banget. Di panel sebelah kanan teman-teman bisa pilih model ya. Model ini model AI, LLM generative AI yang pernah teman-teman tahu kayak OpenAI, Gemini dari Google atau Anthropic. Nah, kita akan mau coba bikin satu app sederhana gitu ya. App pertama kita. Misalnya kita mau bikin aplikasi untuk membuat kalkulator gitu ya. Kalkulator. Nah, ini bahasanya bisa dipilih ya. Nah, kita pakai coba .NET dulu, bentuknya desktop. Terus di sini teman-teman tinggal definisin aja aplikasi seperti apa yang mau dibikin. Makin detail makin bagus. Cuman saya pengen kalkulator sederhana aja yang mungkin fungsi dasar gitu ya, tambah kali kurang bagi gitu ya. Nah, ini kalau dilihat di status di bawah ini dia lagi memproses di belakang. Jadi ada agent yang akan mengorkestrasi fungsi-fungsi yang ada di aplikasi ini. Misalnya untuk create project, menambahkan code, mengcompile project, sampai dinyatakan project itu bebas error dan udah ready untuk dieksekut. Dan yang menarik dia nggak hanya menulis code, tapi dia juga memberikan keterangan, bahkan bisa didetailin keterangannya mau kayak bahasa Inggris, Indonesia, Sunda, atau apa gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat, kita bikin setransparan mungkin apa yang terjadi di belakang gitu ya. Oh, dia lagi menulis file, yaitu program.cs.
Lanjut dia nulis form.cs. Nah ini formnya dia tulis. Nah ini projectnya udah selesai, dia kirim ke user. Nah di sini di sebelah kanan ini ada panel chat. Jadi kalau kita mau revisi, kita mau perbaiki, ada yang perlu diubah, tinggal minta di sini. Nah ini kalau mau di running tinggal run. Lihat belum tentu langsung jalan, bisa jadi error, bisa jadi ada masalah gitu ya. Nah contohnya di sini ada error. Kita bisa minta si AI ini memperbaiki errornya. Misalnya saya tulis tolong compile dan perbaiki jika ada error. Jadi seperti kita tahu, AI pun kayak manusia gitu ya. Kadang pinter, kadang males, kadang semangat gitu ya. Kadang sekali jalan langsung bener, kadang juga banyak errornya gitu ya. Jadi ini kita lihat aja. Nah ini errornya udah nol nih kalau dilihat hasil compile-nya dia. Nah kita tunggu. Nah kalau button send ini masih di gray, ini dia masih proses ya di belakang. Jadi kita belum bisa running, nah, atau kita belum bisa compile. Nah ini udah selesai. Kita coba running lagi, apa masih ada error. Nah jalan. Aplikasi pertama kita, kalkulator. Nah, cuma kita lihat nih, fungsinya jalan nggak nih? Nah kan, ada yang kurang sempurna dia bikin. 2 kurang 3. Nah, fungsi kalkulasi sama dengan tidak berfungsi. Tolong perbaiki. Jadi coding itu kita bikin menjadi menggunakan natural language ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa yang lain dipahami AI gitu ya. Sedangkan AI kerjanya coding buat kita, makanya nama aplikasinya ya agak nyentrik gitu ya. Merepresentasikan bahwa dia memang partner kita untuk mengerjakan tugas-tugas ya seperti ini, yang rutin-rutin, yang ngejelimet-jelimet. Jadi kita bisa fokus untuk ngerjain hal lain gitu ya. Nah, masing-masing model itu punya kapabilitas yang berbeda. O3 Mini ini dari OpenAI. Nanti kita komparasi dengan model lain yang diklaim salah satu yang terbaik, yaitu Anthropic Claude 3.7 Sonnet. Nah, ini udah jalan katanya, kita cobain ya apakah benar udah jalan atau dia ngeklaim aja. Ternyata belum berfungsi juga gitu ya. Coba tolong ubah di. Jadi dia kadang kasih saran, kita yang suruh ubah gitu ya. Dia males gitu ngubah sendiri. Jadi kita minta dia aja yang ubah, masa saya yang ngubah gitu kan. Nah, dia mulai tuh dia nulis kan, dia ubah. Jadi kadang gitu, dia males. Karena males kita minta dia yang ubah, jangan saya yang ubah gitu. Nah, dia masih nggak berfungsi. Saya pindah dulu ini, ternyata hujan di Bogor. Oke, teman-teman kalau lihat di sini code-nya, ini bisa kelihatan. Code yang di-generate ada keterangannya. Nah, di sini ketika tanda tanda sama dengan ditekan, fungsi compute-nya ini
berfungsi ya, gitu ya. Jadi secara code itu kita bisa debug langsung dengan IDE yang kita pakai. Misalnya kalau .NET itu kita buka pakai Visual Studio. Kita cek permasalahannya di mana. Nanti kita bandingkan ya dengan model yang bukan yang OpenAI. Nah, di sini kita coba pasang breakpoint ketika kita tekan tanda sama dengan gitu ya. Nah, di sini kan tanda sama dengan nih. Kita running. 8 dikurang 3 sama dengan. Nah, ini jalan ya. Jalan ini. Jalan sebenarnya fungsinya ya. Cuman jalan ya. Berarti bisa jadi di sini yang belum refresh. Teman-teman bisa close dulu projectnya. Habis itu kita sorry ini malah ini lagi pompa. Kita open ulang. Tadi namanya My Calculator. Kalau kita debug, run, 5 kali 3. Aneh ya, di sini nggak jalan, tapi di situ jalan. 5 kali, ini nggak jalan nih. Oke, kita coba komparasi, kita bikin project yang sama gitu ya, dengan model yang berbeda. Misalnya di sini ada Cloud 3.7 Sonnet, sama kayak tadi, C Sharp, pilihnya desktop, My Calculator 2. Jadi masing-masing model AI ini cara kerjanya memang beda. Dari task yang kita berikan, tugas yang kita berikan, dia itu akan membuat plan ya, perencanaan bagaimana mewujudkan aplikasi itu gitu. Nah, masing-masing model tuh punya kapabilitas beda, makanya nanti pun hasilnya itu bisa beda. Ada yang sederhana banget, ada yang kompleks, ada yang bahkan kayak nggak kerja sama sekali dia. Dia cuma bikin form udah selesai ya, dia klaim itu udah selesai gitu. Nah, memang itu terkait juga dengan kemampuan thinking ya dari sebuah model. Jadi kemampuan thinking bisa diterjemahkan seberapa dalam dia bisa memecahkan sebuah masalah gitu dengan solusi. Kalau kita mengurai masalah kan, kadang-kadang kita pahamin dulu problemnya, baru kita bikin langkahnya step by step, 1 sampai sekian gitu. Baru dia kerjakan masing-masing task itu satu-satu untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, ada model yang bisa berpikir dalam sekali dan panjang sekali, ada yang ya baru 2 stepnya udah selesai gitu. Nah, itu juga yang berpengaruh terhadap hasil yang kita bisa dapatkan dari si aplikasi ini.
Nah ini contohnya dia berhenti sebelum selesai. Tapi kayaknya ini problemnya ada di coba kita buka project ya. Projectnya sih sebenarnya dia udah bikin. Kalau kita lihat dari code-nya, ini juga udah jadi. Kita nggak tahu nih udah jadi beneran atau belum. Hmm. Kita minta dia perbaiki. Kita kasih kesempatan dia untuk memperbaiki. Jadi kalau teman-teman lihat, dia mulai mempelajari code-code yang udah ada dulu. Kemudian dia coba akan analisa apa problem-problemnya, baru dia bikin solusinya gitu ya. Nah, kalau ditanya bisa gimana manfaatin aplikasi ini? Nah, baiknya ini dipakai untuk membuat sub-sub dari fungsi aplikasi secara keseluruhan. Jadi kalau kita bikin kalkulator, kalau bisa ya jangan kalkulator secara full. Misal formnya dulu dibikin. Kedua kita minta bikin fungsi backend-nya dulu gitu. Jadi semacam kita dikte dia untuk nyelesain tuh satu demi satu bagian gitu. Kadang kalau aplikasinya terlalu besar, terlalu kompleks, nah ini dalam AI itu, terutama Gen AI ada istilah context window. Jadi seberapa besar dia bisa memanfaatkan atau memahami konteks pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini kan code-nya gitu ya. Nah, tiap model tuh punya konteks window yang berbeda. Ada yang besar sekali, ada yang kecil sekali. Nah, ini udah selesai nih. Errornya sih 0. Tapi saya nggak tahu apakah beneran 0 atau bahkan nggak jalan. Wah, ini keren nih. Kita coba. Oh, ini berfungsi nih. Nah, jadi AI itu kayak manusia gitu ya. Kadang semangat, kadang males, kadang rapi, kadang enggak gitu ya. Jadi ini juga unik gitu ya. Kalau dilihat memang ya kembali ke dataset dia di training gitu ya. Manusia kan kadang-kadang ada istilah nanti aja males kamu aja ngerjain. Nah AI juga bisa begitu. Karena dalam data-data yang dia training ya mungkin ada data-data di mana dia lagi malas ngerjain gitu. Oke, sekarang contoh yang lain ya. Jadi kita bisa komparasi di sini model OpenAI sama Anthropic, hasilnya bisa cukup signifikan jauh sekali gitu ya. Kalkulator. Nah, ini benar-benar bisa mengefisiensikan waktu ya. Ngebayang yang bikin kalkulator scientific kayak gitu kadang waktu sehari kadang nggak cukup gitu. Dengan ini kita hitungan menit, nah, dengan prompt yang sesuai bisa cepat. Sekarang non aplikasi misalnya web gitu ya atau animasi. Misalnya coba saya bikin animasi bintang uh, luar angkasa kebanyakan ya langit. Kita bikin pakai HTML bentuknya web, buatkan animasi bintang
yang keren banget. Bahkan kita bisa definisikan library apa yang digunakan gitu ya. Di sini kita coba pakai library-nya untuk membuat 3D animasi di web. Salah satunya ada 3JS, ada juga ya Babylon, ada yang lain-lain. Nah, ini salah satu yang cukup lightweight, cuman hasilnya cukup bagus. Kita lihat aja. Dia mulai nulis ini JavaScript-nya, kemudian file webnya. Nanti perlu dipastikan juga teman-teman kalau mau running project-nya, kalau dia beda language ini harus perlu disesuaikan. Walaupun dia cukup pintar ya untuk mendeteksi bahasa yang digunakan untuk membuat project. Nanti sih dia akan coba mindahin language yang dipilih sesuai dengan project yang dibuka gitu. Karena ini kan konsepnya open folder. Nah, di dalam folder tuh ada coding.NET, Java, Go, atau Node.js. Itu kan kadang-kadang sulit ya. Manusia juga harus mahamin, oh kalau titik .js project, wah ini project C#.NET gitu. Kalau HTML, oh ini project web. Nah, sama, si AI juga melakukan asumsi prediksi seperti itu juga. Jika dia lihat, oh ini kebanyakan file ini kayaknya lebih cocok jadi file web gitu ya. Nah ini kan send project to user, nah ini udah nanti bisa dijalankan, tapi ini masih di disable, dia masih thinking, kita tunggu dulu sampai selesai. Nah udah selesai, kita pilih filenya, nah ini kan language-nya pindah nih, dari C# jadi HTML. Nah kita coba running, oh lumayan keren ya. Nah, ada animasi bintang jatuh. Saya nggak ada mouse jadi agak gesernya agak sulit. Gitu. Nah, di sini teman-teman bisa explore code-nya gitu ya. Bahkan dia bikin dokumentasi nih. Ini dokumentasinya, ini script untuk animasi bintangnya. Dan juga nggak lupa dikasih komentar-komentarnya gitu ya. Nah, juga kita pengen nunjukin gitu ya buat teman-teman yang mau belajar bikin aplikasi kan ya. Emang ini mudah, tapi harapannya kita pun bisa ngerti coding dan membuat coding. Jadi bagaimana kalau seperti itu kondisinya gitu ya. Tapi sebelum ke sana mungkin teman-teman di sini terutama ada anak-anak yang suka embedded programming ya, pakai Arduino atau C++. Kalau bahasanya di sini belum ada, teman-teman bisa pakai Other ya. Contoh nih, saya contohkan kalau kita bikin project Arduino gitu ya. Nah, jadi nggak masalah, kita bisa gunakan opsi Other untuk nge-generate code dengan bahasa yang mungkin tidak ada pilihannya di sini. Dalam hal ini ya mungkin kan Arduino gitu. Harusnya sih uh, code-nya juga cukup bagus ya, tidak ada error. Kalau ada error kita bisa prompt untuk dia lakukan perbaikan. Cuman functionality untuk compile-nya belum ada gitu ya, kalau language-nya di sini belum ada gitu ya. Mau nggak mau harus di copy ke Arduino baru di running di Arduino gitu ya. Nah itu kan kalau lihat code yang dia tulis ya dengan extension Ino ya, extension yang digunakan aplikasi embedded dengan Arduino.
Nah, jadi dia bahkan menambahkan readme di situ ya untuk keterangan tentang projectnya. Tuh ada wiring guide-nya tuh. Jadi bagaimana kita merangkai elektroniknya gitu ya, dari aktuator atau sensornya dengan beberapa modul-modul yang digunakan untuk self balancing robot gitu. Karena beda ya kalau code itu kan ya semuanya software gitu. Ketika embedded system mau nggak mau kita juga ada guidance untuk ngerangkai rangkaian elektroniknya gitu. Bahkan ada tuning guide untuk PID-nya ini. Biasanya untuk apa motornya itu ya. Nah, ini projectnya udah selesai. Nah ya, ini wiringnya tuh bagus banget ya. Dia udah bikinin kayak begini. Kemudian ini contoh code untuk yang simple. Kan dikasih tahu sensor driver yang digunakan gitu ya. Yang mungkin lebih kompleks lagi karena komponen yang dipakai lebih banyak. Ini juga ada readme secara umumnya keseluruhan projectnya. Nah ini untuk kalibrasi juga untuk PID-nya. Gitu. Jadi nggak ada isu kalau language yang kita cari nggak ada di sini, kita pilihnya other. Oke, kita balik ke materi tadi. Kalau teman-teman memanfaatkan si software ini untuk belajar coding tuh gimana Mas gitu ya. Nah, kemudian di sini saya juga undang beberapa teman-teman yang baru mau belajar programming gitu ya. Nah, kita bisa manfaatin si aplikasi ini untuk belajar. Misalnya, saya pengen belajar menampilkan bilangan prima gitu ya. Language yang paling mudah untuk start enaknya Python gitu ya. Buat atau C# juga oke, cuman kita coba Python buatkan aplikasi untuk menampilkan bilangan prima dari input user tentang atas dan rentang bawah. Eh, rentang rentang bawah dan input berupa eh, itu ya. Oke. Jadi kita minta dia bikin project-project yang sederhana, ya jangan kayak tadi ya kalau kalkulator kompleks karena harus bikin UI, bikin back end, ada logiknya gitu ya. Kalau belajar programming ya kita start dengan yang benar-benar fully text gitu ya, command line. Nah, dari situ nanti kita nambahin kompleksitas. Kita minta bikin yang lebih ribet lagi, yang lebih kompleks lagi gitu ya. Nah, ini udah selesai. Lihat nih ya bilangan prima. Nah, ini. Jadi di sini dia bikin function nih, is prime, find prime in range. Habis itu begitu dijalanin dia panggil fungsi main. Nah, ini untuk tes aplikasinya. Misalnya saya run gitu ya. Nah, ini udah jalannya. 1 sampai 10, 2, 3, 5, 7, 10 sampai 20, sekian, sekian, sekian gitu. Ini nggak belajar nih code-nya. Oh, test range, ini bikin function ya. Nah, di mana ketika panggil fungsi test range, dia itu panggil fungsi find primes in range. Di mana find prime in range itu ada di kelas bilangan prima ini, gitu ya. Nih, find prime in range, start end.
Itu tadi 1 sampai 10. Nah, 1 sampai 10 dia akan iterasi, dia ngecek masing-masing. 1 bilangan prima bukan, 2 bilangan prima sampai selesai gitu ya, sampai 1 sampai 10. Ini ada keterangannya juga. Nah, seperti itu. Jadi cara belajar cepat, kita minta case-case tertentu terus kita lihat code yang dia generate. Kalau ini masih terlalu kompleks, kita sederhanain lagi gitu ya. Atau kita bikin yang lebih fun gitu. Misalnya teman-teman mau bikin project animasi gitu ya. Yang mau bikin animasi bola pantul pakai Python lagi gitu ya. Animasi bola pantul dalam bidang heksagonal berputar. Nah, kita bikin animasi sekarang. Cuma animasinya ini cukup unik, di mana ada bola yang memantul tapi di dalam bidang heksagonal gitu ya, segi 6 yang berputar gitu. Kayak gimana bentuknya? Nah, ini heavy banget, menggunakan matematik dan fisik gitu ya, fisika. Jadi bisa juga kita challenge dengan case-case yang cukup kompleks secara algoritma gitu ya, cuman fun untuk dijalanin, terutama nih untuk edukasi anak-anak gitu ya, untuk mempelajari coding. Seneng biasanya kalau ada animasinya gitu ya, ada warna-warna gitu, nggak cuma dengan prima angka-angka. Nah, bosen gitu orang ngeliatnya juga. Nah, kalau teman-teman di sini juga ada yang suka data scientist gitu ya, kadang-kadang kita pengen bikin rumus-rumus untuk prediksi dengan regresi atau yang lain. Nah, ini kan cukup bagus ya. Tapi kalau coding sendiri nggak mungkin nih dalam sejam. Ini kompleks soalnya. Dia bisa bikin dalam waktu yang cukup cepat gitu ya. Bahkan bisa tambah kurang bola nih. Tanda tambahnya kayaknya nggak jalan. Skip keluar. Nah, ini kita perlu ternyata dia belum selesai. Stop running proses, sudah send project to user. Nah, ini lihat code-nya. Nah, ini heavy ya matematiknya. Tapi cukup lumayan dia kasih keterangan-keterangan gitu. Jadi teman-teman juga bisa agak paham lah ya gitu. Oh, fungsi ini untuk ngecek tabrakan, fungsi ini untuk ngeset kecepatan awal, warna, dan sebagainya gitu. Nah, sekarang saya ajak teman-teman untuk bagaimana kalau kita bikin project, tapi kita pengen ubah-ubah gitu ya. Kita nge-guide dia untuk ubah-ubah. Misalnya saya bikin yang sederhana aja. Tampil 1 sampai 100. Sederhana ini ya. Oke, dia masih proses. Dia coba compile, kita lihat. Harusnya emang ada error ya, soalnya aplikasi sederhana ini errornya 0, bahkan dia running gitu ya.
dia ubah sedikit karena aplikasi ternyata butuh input dari user ketika di running jadi error gitu ya. Nah ini udah menampilkan tuh ya bilangan prima. Nah ini bilangan prima 1 sampai 100 gitu ya. Wah salah nih. PR saya tuh 1 sampai 300 misalnya gitu ya. Teman-teman bisa gunakan fitur edit current file dan kasih instruksi gitu ya. Ubah uh, ubah menjadi bilangan prima 1 sampai gitu. Jadi kita minta dia ubah bukan 1 sampai 100 tapi 1 sampai 300. Tuh ya, udah bener ya, 1 sampai 300. Batas atas 300. Jadi code-nya dia ganti. Yang tadi yang nampilin 1 sampai 100, sekarang 1 sampai 300. Bahkan kalau dia bikin variabel gini, ini bisa kita otak-atik. Misalnya 1 sampai 200. Saya tinggal save, saya running lagi. Tuh, 1 sampai 200. Jadi dia pintar juga supaya kita bisa fleksibel, dia bikin variabel untuk kita bisa ubah-ubah sesuai kebutuhan. Jadi kalau nanti ada 500.000 ya ubah aja di situ gitu kan. Jadi cukup pintar dia untuk menebak keinginan kita. Nah, ada pun fungsi lain ini cuma tambah-tambahan ya teman-teman kalau mau di debug ini untuk running program atau compile untuk mastiin emang aplikasinya jalan, ngedit current file gitu ya. Ini sama kayak fungsi notepad, cut, redo, paste, select all, search ini untuk nyari-nyari code gitu ya. Delete project, misalnya ada project udah kita nggak pakai gitu karena error, kita tinggal delete aja gitu ya. Nah ini ada, oke kita coba sampel bikin game ya. Bisa nggak dia bikin ya? Saya nggak pernah nyoba sih. Biasanya dia butuh library khusus kok untuk 3D, entah OpenGL atau OpenTK atau yang lain. Oh dia pakai library Pygame. Itu library untuk, oh bener kan pakai OpenGL buat 3D-nya. Jadi dia punya kapasitas juga untuk menginstal library yang mungkin diperlukan tapi kita belum punya gitu ya. Adapun kalau dia kelupaan, mau nggak mau teman-teman nanti juga bisa install sendiri ya lewat terminal gitu ya. Ya tinggal ketik pip install apa kalau Python. Kalau .NET install package. Kalau yang lain kan ada juga ya. Tergantung bahasa yang dipakai gitu. Kita lihat aja nih, berhasil nggak dia bikin game Snake tapi 3D.
Ini sambil nunggu mungkin ada pertanyaan atau ada nanya-nanya, nggak harus teknis ya, hal sederhana boleh atau yang kompleks juga boleh. Silakan. Oh tadi ya case kalau data scientist ya mau bikin misalnya prediksi gitu menggunakan regresi atau clustering pakai apa K-means ya atau yang lain-lain. Wah ini banyak nih. Misal Nampi juga dia install. Oh asetnya juga dia bikin tekstur, sound. Emang ada ya? Itu audio teksturnya ngambil dari mana dia tuh? Kadang-kadang dia tuh unik ya. Itu aset gitu ya, gambar. Dia nggak punya gambar. Akhirnya dia bikin code untuk ngegenerate gambar. Jadi mikirnya kejauhan gitu ya. Kalau bahasa gitu tuh overthinking. Atau soundnya nggak ada gitu ya. Dia harus download dari internet. Ya kalau dapat linknya dia bisa download. Tapi kalau nggak ada, kadang-kadang dia generate soundnya pakai coding gitu. Itu udah udah melampaui manusia sih. Kalau kita sebut bahasanya udah terjadi singularity di mana manusia udah nggak melakukan effort seperti itu. Kadang-kadang ya udahlah nyari dulu gitu ya. Dia mah malah bikin code gitu untuk generate gambar, bikin code generate suara. Nah, karena dia juga punya akses nih ya ke browser gitu ya. Nah, itu dia bikin WAV file tuh. Saya juga bingung tuh. Emang dia bisa ya bikin WAV file? Mungkin contoh aja kali, tapi nggak bener-bener WAV. Ini udah selesai sih. Cuma sih kayaknya saya curiga error sih. Karena projectnya terlalu kompleks dia bikinnya. Dia ada run bed. Artinya apa? Kita bisa running manual dari sini. Ini ya. Oh, beneran lo jalan. Ya salah, ini susah ini bikin begini. Waduh, luar biasa ya. Ini nggak pernah kepikiran nih bikin game Snake 3D kayak gini nih. Ini memang luar biasa ini. Gimana ke sana ya? Ya, ya, ya. Dia kasih surprise buat kita. Ternyata jalan. Oke, yang terakhir untuk data scientist ya, teman-teman ceritanya pengen bikin fungsi prediksi gitu ya. Prediksi apa? Penggunaan BBM. Pakai Python lah. Buatkan contoh aplikasi untuk prediksi BBM menggunakan regresi linear. Pakai data dummy sebagai contoh gitu ya. Oke, kita lihat dia pakai library apa atau dia pakai fully plain code ya. Oh, dia pakai NumPy di situ. Pandas. Ini library-nya data scientist ini.
Matplotlib buat charting, scikit-learn itu library buat traditional machine learning. Ternyata saya belum install, jadi dia installin. Tapi ini ada hal ya yang saya wanti-wanti teman-teman, ini saya belum kasih apa ya, proteksi. Jangan sampai minta sesuatu yang membahayakan, itu kita belum kasih pengaman. Misalnya, tolong buatkan aplikasi untuk memformat hard disk drive C gitu. Beneran nanti dibikin. Jadi jangan nyeseng loh kalau dihapus sama dia nanti. Nah itu saya belum bikin apa ya filtering from filtering gitu ya. Jadi jangan minta yang aneh-aneh gitu. Kalau dia sendiri nggak membatasi gitu ya, nanti dia bikin beneran gitu. Nah contoh ini kayak kita untuk menghitung harga emas saat ini gitu ya. Kita coba deh. Kan namanya harga emas tuh fluktuatif. Sesuai dengan current condition. Mungkin kemarin 1,6, sekarang 1,7, besok turun lagi, kita nggak tahu. Tapi kita lihat cerdas apa dia untuk menentukan harga emas gitu ya. Setelah yang ini mungkin. Kalau dia bikin fungsi untuk nge-generate data, jadi data dummy-nya nantinya teman-teman mungkin bisa nge-replace data-data sampel itu dengan real data yang dimilikin gitu ya. Sebenarnya bisa didefinisin juga sumber data dari CSV dengan kolom A, B, C, D bisa gitu. Jadi semakin detail kita mengarahkan, semakin pas gitu ya dia membuatkan aplikasi yang sesuai ekspektasi gitu. Ini modelnya, biasanya rumus regresinya di situ dia taruh. Oh bahkan ada visualisasinya gitu ya, cakep juga nih. Yang tadi makanya dia install Matplotlib, dia utilize library itu untuk menampilkan gambar prediksinya harusnya ya. Kita lihat aja. Nah, nanti untuk versi awal ini kita tuh untuk kredit-kredit modelnya kita limit. Jadi kalaupun teman-teman pas dipakai habis gitu ya kreditnya, bisa gunakan account OpenAI, account Anthropic teman-teman, nanti di setting sini teman-teman bisa ubah. Jadi key-nya ganti pakai key-nya teman-teman. Ya istilahnya jangan minta traktiran kita terus gitu ya. Modal dikit beli kreditnya gitu. Ini udah jalan ya. Nih udah selesai, luar biasa. Proyeknya kompleks dia bikin tuh ya. Ini data sampelnya, CSV-nya ada. Ini modelnya ternyata beneran model. Ini gambar loh. Dari mana dia dapat gambar? Coba kita running. Dia membuat visualisasi data dan model. Jarak tempuh 100 kilo. Berat kendaraan 80 kilo.
Kecepatan rata-rata 65 kilo per jam. Kondisi jalan sangat bagus. Jumlah penumpang 3. Temperatur 25. 25. Wih, cakep banget ya. Saya penasaran, dia bikin gambar itu di belakang. Ini dia. Tuh, gila ya. Nah, loh, sampai PFA-nya dia bikinin loh. Ngeri, 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 ngeri. Jadi ya teman-teman ya, ngeri juga ya AI udah melampaui manusia ini. Nah, itu ya, dia bisa membuat aplikasi prediksi gitu, bahkan membuat sampel datanya dan keterangan-keterangannya tinggal teman-teman nanti gunakan deh aplikasinya gitu. Tadi saya mau ngapain kok jadi lupa. Oh ya, kita coba ya bikin aplikasi yang utilize data current gitu ya. Hmm, Gold price kalkulator. Aplikasi penghitung harga emas berdasarkan gram yang diinput user. Harga emas menggunakan harga terbaru saat ini. Kita lihat. Bisa nggak gitu? Oke. Hmm, dia install package Newton JSON itu kemungkinan dia akan tarik data bentuk JSON dari API itu. Kita lihat aja. Ya, dia build. Apakah ada error? Nol error. Hebat. Cek. Oke, dia koreksi. Ya, dia masih koreksi lagi. Jarang-jarang dia mengkoreksi berkali-kali begini. Jadi dia coba running aplikasinya. Oh iya, dia minta input dari user nggak bisa. Kan aplikasinya
di konsol, jadi dia nggak bisa running langsung. Harus minta user yang input. Harusnya udah selesai sih, kita bisa coba, cuma kita tunggu sampai prosesnya selesai. Wah, diubah lagi ya. Wow my god, dia berhasil ngambil harganya ini loh. Tapi kok mahal harganya? Coba ya, sekarang masukkan berat 1 gram lah ya. Bener loh itu error. Ini kok harganya 1,1? Ini harga dari mana ini? Hmm, salah ini dia. 1 gram mah 175,58. Coba kita lihat. Saya curiga sih nih pas dia ngambil harga emasnya ini kayaknya koma-komanya tuh dia bisa jadi salah. Coba ya kita buka di sini. Penasaran sih. Harusnya sih bener harga emasnya. Cuman komanya ini kemungkinan nggak dihitung sama dia. Kita lihat. Kita kasih di sini ya. Kok dia nggak ngambil get current gold price? Harusnya ambil. Coba-coba ulang lagi. Oke, F11. Oh, API-nya error, gimana nggak salah. Makanya dia ngambil get default gold price data. Ini yang bikin salah. Jadi API-nya itu nggak ada. Nggak bisa diakses. Jadi kita harusnya bisa minta dia ganti implementasi. Misalnya nih, tolong cari sumber lain untuk mendapatkan harga emas, atau di hardcode ambil nilai terkini dari internet. Jadi API itu ada penyedia harga emas yang real time, cuman ketika dia ngakses dia gagal, sehingga dia pakai harga default di mana ya angkanya nggak benar gitu. Sekarang daripada dia ngarang, dia cari di internet harga emas, kemudian dia hardcode aja di codingnya gitu. Kalau kita lihat dia melakukan searching ke internet ya, cuman ternyata tidak lengkap.
Jadi coba running lagi pasti error sih. Oke, kita running ya. Run, masukin 1 gram. Masih salah. Ini nih, error saat mengakses Gold API, misuse header name. Dapatkan harga emas dari internet, lalu pada quote tidak perlu mengambil harga emas dari API. Nah ini udah cukup kompleks karena kita mendikte lebih detail lagi dalam dia nge-generate code gitu ya. Jadi nggak perlu dia pakai API, cari aja harganya di internet, mungkin dari Antam. Kemudian ubah aja fungsinya langsung pakai harga yang dia dapetin dari internet, nggak usah dari API. Nah dia tulis ulang itu ya di programnya, di build. Kita coba nih. Nah ini harganya udah cantik nih 1,5. Berarti harga 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 jual tuh. Tapi minimal udah mendekati lah ya. 1 gram, nah 2 gram, 3 gram. Wah ini udah cakep. Jadi ya gitu ya, untuk manfaatin aplikasi ini kita nggak bisa langsung terima apa adanya aja. Tetap teman-teman harus coba cek jalanin, verifikasi hasil, dan kita men-challenge dia untuk memperbaiki hasil yang dia sudah bikin gitu ya. Ya ini jadi intro awal buat teman-teman bisa paham dulu ini tentang apa, produk ini bisa apa, dan apakah bisa membantu teman-teman dalam pekerjaan, dalam kuliah, atau dalam keseharian gitu ya. Kita berharap ini bisa dikembangkan lebih jauh, lebih lebih canggih lagi gitu ya. Dan ini ya bentuk kita sebagai bangsa Indonesia ya, kalau bisa ya coba belajar juga jadi produsen gitu ya. Kita minta dukungan teman-teman bisa memberikan informasi ini ke teman-teman yang belum tahu gitu ya, bisa memanfaatkan ini sehingga kita banyak dapat feedback dan kita improve lagi lebih jauh lagi. Oke, sebelum saya tutup, saya juga ada persiapan ini buka nanti ada sama teman-teman, jadi silakan aja kalau ada 1-2 pertanyaan. Kalau saya tunggu sebentar, kalau nggak ada kita sudahi dulu sesi kali ini. Nanti kira-kira masih tertarik ya kalau kita bikin sesi nanti di hari waktu yang lain? Ini jangan pada tidur ya? Tes 1, 2, 3. Oh Mas Wildan, kedengerannya suara saya, takutnya saya ngomong sendiri dari tadi nih. Kedengeran, Kang. Oke, oke. Oke, nuhun Kang Wildan. Ya, mungkin nanti kita akan sesi lain ya untuk mendalami lagi tentang proyek ini. Mas Lutfi ada pertanyaan? Atau nggak sengaja kepijit itu? Masih di mute Mas kalau mau bertanya. Apa di chat ya? Enggak. Oke, nanti kalau teman-teman pengen nyoba trial, silakan hubungin, ada Mbak Nurul di sini ya. Nanti Mbak Nurul bisa sharing itu gimana
cara registrasinya sampai ngedownload installernya dan install di komputernya gitu ya. Kita ada how to-nya juga gitu ya. Ya, saya rasa cukup. Semoga yang disampaikan bisa memberikan manfaat ya buat teman-teman. Kita tunggu karya teman-teman dengan manfaatin si aplikasi ini. Tetap berkarya, tetap produktif. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.